ahalla ummatahu fi khirzi millati kalaithi khalla ma'al asbali fi ajami. Manggonake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rujuke ning Rasulillah. Ahalla manggonake ya Rasulillah ummatahu ing ummate Rasulillah fi khirzi millatihi ing dalem perlindungane agamane Rasulillah. Kalaisi kaya dene singa barong khala sing manggon ma'al asbali sartane anak-anak singa fi ajami ing dalem belukar. Belukar itu tempat mereka memang. Belukar itu cara Jawane apa? Gerumbul. Gerumbul ya belukar. Jadi yang banyak tumbuhannya rapat itu mereka di dalam sini ngincer musuh. Dia dengan anak-anaknya. Asbal itu anak singa. Lais, asad itu bahasa Arab itu aneh, yang paling aneh ini. Menurut saya paling aneh itu. Kalau unta, orang Arab bisa menyebutkan sampai 100 lebih. Ada asadun, ya, unta ibilun, unta jabalun, unta nakotun, unta pirang-pirang sampai 100. Maklum lah, karena di sana banyak unta. Tapi singa ini belum pernah ada kaji pulang dan cerita ketemu singa, enggak tahu. Enggak tahu. Baik di nggone luaran maupun di kebun binatang. Enggak ada kebun binatang ning kono. Tapi itu ada kata untuk menyebutkan singa itu lebih dari 70 kata. Al-asadu, al-laisu, ini al-laisu, al-khaydaratu, al-asbal, banyak. An-namiratu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menempatkan umatnya dalam perlindungan agamanya. Jadi kowe ning gone agamane nyekeli agamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamat kamu dunia akhirat terjaga. Ini kayak singa itu melindungi anak-anaknya ya di belukar itu. Kalau di situ saja selamat dia. Nanti ucul dhewe bar mungkin. Indak-indak mek gajah mungkin apa. Itu namsilno itu metaforane itu. Kanjeng Nabi umatnya diletakkan di tempat perlindungan yang namanya agama Islam itu. Singa menempatkan anak-anaknya di belukar itu. Seperti itu, ben selamat. Kam jaddalat kalimatullahi min jadalin fihi wa kam khosomal burhanu min khosimi. Kam jadalat pira wae mbantahi apa kalimatullah, kalimat-kalimat Allah min jadalin angking sing bantah fihi ing dalem agamane. Wa kam khosomal burhan lan pira wae khosoma mung saya apa al burhanu bukti min khosimi saking wong sing akeh mungsuhine. Al-Qur'an itu menggunakan rasio manusia ketika membantahi. Jadi setiap ada yang membantah wis keok ngono ae. Ketika orang-orang jahiliyah, orang kufar jahiliyah itu
karepe akan mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataannya Kanjeng Nabi bahwa nanti kalian itu akan dibangunkan, kalau mati dibangunkan dari kuburan. Mereka mau membantah itu dengan membawa tulang-tulang belulang dari kuburan, keplaur dudahi kuburan, jikui tetean itu digawa ning Kanjeng Nabi. Ini yang kamu bilang bisa hidup lagi jadi manusia. Sudah begini ini bisa jadi manusia lagi? Kanjeng Nabi turunan Quran, jadi yang jawab ya Quran. Kanjeng Nabi tinggal menyampaikan saja. Loh, lah kamu itu asalnya apa? Ini, kamu itu asalnya apa? Pemeneh kok balung? Suwiran balung aja ndak kamu itu. Iku ning apa? Ning akhire surat Yasin iki piye? Wis ngapal surat Yasin. Badarab apa? Membikin tamsil tentang penciptaan manusia itu. Jawabnya logika sekali. Gak iso geneman ini. Kowe mbiyen asale apa? Kowe mbiyen ora apa-apa dadi apa? Kamu diciptakan Tuhan asalnya enggak jadi apa-apa blas. Umpama digoleki-goleki bahanmu itu lebih sepele daripada tulang-tulang ini. Nggawe dari tidak ada menjadi ada saja bisa, kok mengembalikan yang sudah ada kepada ada lagi enggak bisa, gimana? Musuh-musuh yang akan anu itu enggak iso, enggak ngunggahi Al-Qur'an ra iso. Itu termasuk mukjizat yang paling besar. Jadi kowe ana sing bantah-bantahi keyakinan Islam, kayak Quran saja, ayat-ayat Quran banyak sekali yang jawabi dan menundukkan orang-orang yang mau bantai. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Kafaka nyukupi ing sira bil ilmi kelawan mengerti, fil ummi bil ilmi kelawan ilmu pengetahuan, fil ummi ing dalem kebutahurupan, nyukupi mukjizatan apane mukjizate, fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah, wa ta'dibi lan pendidikan, fil yutumi ing dalem keyatiman. Itu saja sudah. Orang kalau mau mikir itu melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah cukup sebagai mukjizat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan yatim. Sebentar kemudian jadi yatim piatu. Belum lahir ayahnya sudah wafat. Baru anak-anak ibunya wafat. Baru dirawat mbahnya sebentar, mbahnya wafat. Bayangkan kalau ada orang, ada anak lahir seperti itu. Katik lahirnya di zaman jahiliyah, di mana peradaban itu sampai titik nol. Ndak ada, wong perempuan aja dianggap barang. Perempuan yang udah bayi wedok dipendem urip-uripan. Orang minum itu sudah kebiasaan. Minum minuman keras itu padha karo wong minum air biasa ngono. Main judi itu sudah biasa. Hampir semua
hanya belasan saja yang melek huruf pada zaman itu, hanya belasan. 13-14 orang saja yang melek huruf. Di antara yang melek huruf itu Abu Jahal. Anak yatim piatu ini tumbuh di situ. Anak yatim itu tidak ditunggoni bapak, tidak ditunggoni mbok, sing didik sapa? Mbah baru sebentar wafat. Sapa yang didik anak seperti ini di alam kondisi lingkungan yang seperti itu terus menjadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sama sekali tidak pernah menyentuh minuman keras, tidak pernah nyekel kopi, tidak pernah nyekel kopi. Tiba-tiba mempunyai ilmu yang luar biasa. Siapa yang ngajari? Orang itu kalau tidak diajar di sekolahan ya di rumah, dididik di rumah atau di sekolah, atau di rumah dan di sekolah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di rumah siapa yang didik? Sekolah apa? Kenyataannya begitu 40 tahun tiba-tiba menjadi seorang yang alim sekali. Jadi ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad dan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencengangkan. Ya, mencengangkan itu yang namanya mukjizat sebetulnya. Tidak mungkin orang yang posisinya dan nasibnya seperti Kanjeng Nabi itu dapat seperti itu. Bisa jadi wong apik saja sudah lumayan. Enggak ada yang didik, enggak ada yang ngopeni, enggak ada yang ngomong di masyarakat yang seperti itu, bayangkan. Itu bisa dihitung dengan tangan, yang melek huruf bisa dihitung dengan tangan, yang tidak minum bisa dihitung sama tangan dari sini, jari-jari, yang tidak main bisa dihitung jari-jari. Yang tidak semena-mena terhadap perempuan juga bisa dihitung jari. Dan semua orang menyaksikan semua itu. Nabi Muhammad SAW lahirnya itu tahu. Abu Lahab sampai memerdekakan budaknya yang mengabari kelahirannya Kanjeng Rasul SAW. Dia tahu ketika malah ikut ngurus ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibawa ke Halimah Asad untuk disusoni di desa itu. Ing desa sapa sing didik? Wong iku mok boro nyusu tok. Jadi semua tahu persis Kanjeng Nabi itu mencengangkan tiba-tiba lalu menjadi itu. Kalau tidak karena tidak berbarengan dengan hidayahnya Allah, semua orang Mekah itu mestinya kudu iman kabeh. Tapi karena hidayah yang menentukan. Antara Abu Jahal sama Umar bin Khattab ini sama-sama kenceng keras sekali kalau kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Islam. Yang masuk Islam itu kan banyak kan orang-orang melarat-melarat itu, cepede-cepede itu. Jadi Abu Jahal nama sahabat Umar dan lain-lain mau seenaknya memperlakukan mereka. Wani ngrungokno Kanjeng Nabi membaca Quran, waplok kaplak. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta supaya salah satu aja dari Umarain ini, Amr sama Umar ini, untuk masuk Islam supaya nguati Islam. Allah memilih Umar bin Khattab. Maka masuk Islamnya Umar seolah-olah seperti mendadak. Mengarep mateni Kanjeng Nabi kok terus jadi sowan syahadat. Aneh.
bukan aneh, itu hidayah. Karakter anune barang kok kayak Abu Jahal. Satu mendapat hidayah, satu tidak. Abu Jahal itu apa tidak tahu kalau Kanjeng Nabi seperti itu aneh, mencengangkan. Tahu. Ya, saya kan sudah ngomong. Abu Jahal itu bukan karena tidak tahu, dia tahu tapi angas. Angas itu gak gelem, enggak mau gitu. Dia tahu itu benar kan, Nabi Muhammad itu benar. Bahwa yang diomongkan dengan Nabi Muhammad itu bukan syair, bukan puisi, bukan prosa, itu tahu. Bahwa itu di atas semuanya, beyond. Itu tahu. Tapi dia tidak mau. Jadi orang kafir itu ada yang juhud itu, yang menentang meskipun tahu. Nah, sekarang kan banyak yang begitu. Orang seperti apa, Michael Hart, orang Amerika bikin buku yang dikatakan paling berpengaruh di dunia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW nomor 1. Nabi Isa aja ditempatkan nomor 3. Sahabat Umar nomor 35 di dunia. Ditintingi dari sekian puluh ribu tokoh-tokoh dunia, tintingi dari sekian puluh ribu menjadi ribuan, dari ribuan jadi ratusan, dari ratusan diambil 100 di ranking nomor 1 Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mukadimai bukunya itu, dia mengatakan, saya ini mungkin akan ditentang orang banyak karena menetapkan Muhammad. Tapi ini saya tulis memang seobjektif mungkin. Jadi, orang yang seobjektif itu tidak terpengaruh dengan Kanjeng Nabi. Padahal dia menuliskan tentang orang yang paling berpengaruh di dunia. Milih mungkin bertahun-tahun mengumpulkan tokoh-tokoh dunia ini, dipilih dari ribuan karek 1000, dari 1000 ratusan diambil lagi. Itu hidayah. Jadi barengan mbek hidayah, insyaallah tidak sampai ke Madinah bareng. Itu khayalan Gusti Allah umpamane. Nah, wis kadung kuwi. Ndak, kalau diperhatikan itu yang masuk Islam itu macam-macam riwayatnya. Ana sing kaya Khalid bin Walid dan Amr bin As, ada yang seperti Abu Sufyan, ada yang seperti Ikrimah anaknya Abu Jahal, yang selama ini selalu dengan Abu Jahal di mana-mana. Ikrimah kok baru belakangan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidayah. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami idh qalladani matuh sya'awa ana utudu waca qalad yae mbok waca fathah dadi idh qalladani matuh sya'awa kibu ka'annani bihi mahadyun minan na'ami Khadamtu ngelayani sapa mendarma baktikan sapa ingsun ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimadihin kelawan madah pengalembono. Ini syair-syair ini adalah syair-syair madah, qasidah madah, sengaja saya buat untuk dharma baktiku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya astaqilu bihi ampre nulungi
amin dalam mohon pertolongan ngangkat asalnya kepleset terus diangkat. Saya minta supaya diangkat astaqilu bihi kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astaqilu dari apa itu? Dzunuba umrin. Astaqilu bihi dzunuba umrin ing dosa-dosa seumur-umur ini. Saya seumur-umur ini Masya Allah dosaku banyak sekali. Kalau enggak ditolong oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ya bimatihin itu. Bihi ki rujukna ninggone madih saja kan. Qadam tuh ninggone Kanjeng Rasul. Aku melayani Kanjeng Rasul bimadihin dengan pujian astaqilu bihi. Bihi bilang dengan mati. Mudah-mudahan dengan memuji-muji Kanjeng Rasul ini dosa-dosaku seumur-umur ini bisa ditolong. Dzunuba umrin madha kang wis liwat. Ya umur fisyri ing dalem bersair wal khidami lan melayani. Id qalladani jalaran ngalungi ya syair lan khidam. Ngalungi mak ing barang tuksa kang dikuwatirake apa awakibuhu akibat-akibate ma. Kaannani kaya-kaya setune ingsun bihima kelawan syair dan khidam iku hadiun atur-atur minan naami sangking ternak. Ternak itu bisa unta, bisa kerbau, bisa sapi, bisa kambing. Hadiu itu atur-atur itu sesuatu yang dibawa ke Mina itu sama orang-orang yang haji umrah untuk dihadiahkan, disembelih ning Mina. Disembelih. Jadi kalungi, jadi orang melihat, oh itu kok sapi itu ada kalungannya. Oh, kalau itu hadiu kalau gitu, itu atur-atur mau dibawa ke Mina mesti itu. Wedhus dikalungi, ada tandanya dikalungi. Oh ini hadiu. Nah, Imam Busiri itu melihat itu semua sebagai metaforanya diri beliau. Saya ini kenapa saya bikin kasidah madah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mengharap ini bisa mengangkat keterperosokan saya karena dosa-dosa saya selama ini. Seumur-umur saya itu kok bersair dan melayani orang. Dan dulu itu mata pencahariannya penyair itu. Kalau sekarang bikin syair dikirim ke penerbitan terus dapat honor, atau nulis buku untuk honor, atau jadi juri baca puisi untuk honor. Itu kan dulu itu caranya enggak begitu. Jadi dia menemui pejabat-pejabat, apa itu adipati-adipati di daerah-daerah mereka. Kalau memang dia terkenal ya adipati yang rodok gede lah, nek cara saiki wis gubernur ora trimo bupati, apalagi mau camat. Tergantung kualitas puisinya dia. Dia melayani adipati itu karena orang Arab pada waktu itu dan sampai sekarang itu dengan sastra itu luar biasa. Makanya mukjizat Kanjeng Nabi yang terbesar adalah di atas sastra itu, Al-Qur'anul Karim. Jadi adipati-adipati itu seneng. Jadi diwacana puisi ngelem-ndikne. Ngelemnya saben dina ganti. Sing dilihat dari sudut pandang yang lain. Iki gantenge, iki terus lomane, kendele. Ku setiap kali terus diuncali. Apa? Pundi-pundi duit jret. Wah, itu kanggo beberapa bulan itu. Entek mara neh golek neh. Genti ngelem anake apa piye ngono.
Itu penggawean ngono iku ya meh saben penyair. Penyair. Penyair nulis barang kok ngguri-ngguri ya. Mono iku jenenge ngladeni adipati-adipati. Iku Imam Busiri juga gitu. Imam Busiri itu diundang Imam Busiri ya sejak bikin Burdah ini. Nah, dulu ya penyair-penyair biasa saja. Memang Burdah ini saja tidak ada bismillah barang kok. Langsung amin tadzakuri jironin. Yang ono bismillah alhamdulillah kan mengguri-guriku. Malah Imam Bajuri malah gawe sarah sing isine klenik. Jadi nek bait iki mbok waca kowe iso ngipi ketemu Kanjeng Nabi, nek bait iki mbok pendem ning gone sawahmu tikus rawani baksan ngene. Iku saking dasate Imam Busiri gawe syair sampai ngantek gitu. Enggak ada saya kira ning dunia iki syair yang dibikin jimat barang gak ono. Iki mau Imam Busiri to. Iku yo mandi tenan. Kowe nek sawahmu ana tikuse, iku jikokno iku mulai dari humul jibal fasal musa dimau. Mbok tulis desok ning pojoke sawah papan. Tikus wedi. Iku piye ngono iku. Padahal biyen iku ya penyair biasa kayak liya-liyane iku golek dhuwit mara ning gone wong-wong pangkat. Kabarnya ning kene kabare itu di luar Jawa masih ada yang gitu. Jadi penyair-penyair itu kalau misalnya dapat undangan ke Jakarta gitu, golek sangune mara ning gone gubernure bupatine gawe syair. Ngelem kotane apa ngelem apa jenenge gubernure terus kei sangu. Golek sangu ngono. Di Arab sekarang aja masih gitu. Masih begitu. Saddam Hussein ketika kepepet dia ngundang penyair-penyair seluruh dunia. 1000 penyair dalam apa? Bikin mahrojan namanya mahrojan mirbit. Mirbit itu sama dengan ukaz. Kalau di Arab ukaz tempat guguan syair, guguan prosa itu. Kalau di Irak itu mirbit. Dulu juga sama dengan ukaz, pasar hewan. Wah, dari beberapa negara datang semua. Termasuk dari Indonesia. Aku melok untuk misbok. Itu semua penyair-penyair ngelem Saddam atau ngelem Irak. Ngelem Saddam. Di sini ada penyair satu rombongan saya itu, mbok saya diusulkan ikut membaca puisi sama panitianya. Wah, puisi sampean tidak cocok dibaca di sini. Loh kenapa? Loh sampean itu dengarkan itu semua. Mereka kan nggak ngerti cara Arab. Mereka ini semuanya puisinya itu kalau nggak ngelem Saddam, ngelem Fau. Fau itu daerah yang dibuat rebutan dengan Iran dulu itu sampai perang Ramena. Atau ngelem Irak. Ya, puisi belas tidak ada sangkut pautnya dengan Saddam, tidak sangkut pautnya dengan Irak. Nah, itu semuanya. Dan yang mendapat penghargaan dari Saddam Hussein, ya yang ngelem pada Saddam Hussein luar biasa. Itu biyen Imam Busiri ngono. Dia merasa sekarang ini setelah beliau sepuh ini, kemudian dia merasa risih. Aku mbiyen kok ngono iku piye? Jangan-jangan itu yang jadi molo saya. Seperti saya ini dikalungi terus. Dikalungi dengan itu tadi, profesi dia selama ini. Macakno puisi, gawekno puisi adipati, terus melayani adipati ini seolah-olah itu menjadi tengernya dia untuk dibawa ke tempat sembelian ya. Ka'annani bihima hadyun minan na'ami. Wedi sange wedine terus gawe
madih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tu ghayyas wallahu a'lam.